Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Yang saya hormati Bang Manggara yang sudah tidak asing lagi dan sudah sama-sama kita masuk di dalam wilayah perjuangan demi kepentingan agama, bangsa dan negara. Saya kalau ingat Bang Manggara ini, saya ingat kita lagi nonton drone di Megamendung, lagi berkeliaran, kita lagi bercengkrama, drone di atas Bang Mardhani. Selamat malam Bang Andi Arief, selamat malam Bang Mardhani, ini sahabat saya nih, dan yang tidak alhamdulillah, walaupun terlambat kita tungguin tetap ini. Selamat Ma'arif, teman seperjuangan saya yang udah menganggap saya sebagai kakaknya. Alhamdulillah. Jadi begini, kalau saya melihat memang apa yang tadi sempat sebagai kata pembuka dari Ustaz Slamet, dari Bung Andi Arief, memang benar-benar, jadi saya ini kan paling tidak orang yang sudah cukup punya punya usia yang panjang lah ya, mengikuti beberapa pemerintahan ya. Saya tidak pernah merasakan pemerintah-pemerintah yang sebelumnya itu sepresif seperti yang sekarang. Jadi bukan hanya sekedar dendam ya kan, tapi dendam yang benar-benar dendam kesumat. Karena bukan hanya karena kekalahan dalam satu kompetisi pilkada, tapi ada satu hidden agenda yang istilahnya terpatahkan dan gagal karena bagaimana Habib Rizik bersama kami semua berjuang habis-habisan tatkala seseorang yang mau maju pilkada itu menistakan Surat Al-Maidah 51. Nah, di dalam perjalanan kita harus mengakui memang Indonesia ini adalah penduduknya mayoritas adalah umat muslim. Dan umat muslim itu adalah selalu di depan kalau tatkala ada permasalahan bangsa dan negara. Bukan saya menyatakan bahwa yang beragama lain tidak sama, tapi biasanya dimulai dan biasanya selalu sebagai motornya lah ya, inisiatornya. Nah, jadi karena melihat keseriusan, kesemangatan, kita berjuang tanpa henti-henti, akhirnya mulailah di framing. Di framing seolah-olah ini perjuangan atau gerakan identitas, bawa agama. Nah, pertanyaan sekarang kita di dalam hidup ini berpegangnya kepada apa kalau tidak pada agama? Emang negara ini bisa mengantar kita lahir dan bisa mengantar kita masuk surga atau neraka? Kan tidak juga. Pemimpin kan silih berganti. Kalau Tuhan kita, Allah, Nabi kita Muhammad SAW itu tidak akan ada gantinya. Jadi itulah yang mereka di seberang ini tidak mampu menghadapi kita sebenarnya. Cuman lagi-lagi yang saya heran kenapa pemerintahan dan parlemen ya terus aparat kenapa sampai mudah terpengaruh seperti kondisi saat ini. Kalau dulu kalau kita menghadapi permasalahan dengan salah satu unsur aparat, kita masih bisa berharap dari aparat yang lain. Tapi hari ini sudah bersatu padu dalam arti kata hanya menghadapi satu orang yang bernama Habib Muhammad Rizik Syihab. Kenapa sampai melakukan hal-hal yang demikian? Nah, kalau sekarang kita masuk pada topik daripada agenda hari ini pengadilan politik atau hukum, kan begitu ya kalau tidak salah. Kalau mau melihat, harus kita lihat ke belakang. Dari sejak Habib di Saudi Arabia, itu sudah ada politik yang bermain. Bagaimana dan apa kepentingan pemerintah Saudi hingga menahan Habib dalam arti kata tidak mengizinkan Habib keluar dari Saudi. Belum pernah sejarah Saudi sampai sedemikian rupa. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang membuat pemerintah Saudi akhirnya menghambat kepulangan Habib baik ke Indonesia maupun ke negara lain sampai kurang lebih 3,5 tahun. Dengan berbagai perjuangan dengan segala gaya Habib Rizik berjuang sendiri dia di sana tanpa bantuan pemerintah, apalagi bantuan-bantuan orang yang mengaku-ngaku pernah membukakan jalur dan lain sebagainya. Itu tidak ada. Saya tahu persis, Ustaz Slamet juga tahu persis karena kami selalu berkomunikasi, selalu monitor dan beberapa kali kami mengunjungi beliau di Mekah. Nah, begitu kepulangan Habib, itu kan sudah jelas-jelas. Habib pulang itu dijemput di bandara, tidak dilarang, dan itu
termasuk statement dari Menko Polhukam Pak Mahfud MD saat itu yang menyatakan bahwa tidak ada larangan untuk Habib Rizik dijemput. Nah, akhirnya umat menjemput beliau lah, kurang lebih ya menurut saya mungkin di atas 1 juta ya, karena saya kebetulan berada di mobil nomor 2 di belakang mobil beliau. Jadi saya melihat langsung bagaimana umat dari sejak Habib turun dari tangga sampai Habib masuk ke rumah di Petamburan itu tidak ada henti-hentinya masa itu di pinggir jalan. Nah, disinilah mulai kalau menurut saya, pertimbangan saya, disinilah Habib mulai dipasang perangkap. Jadi bukan dijerat dengan masalah-masalah yang dulunya sebelum beliau berangkat itu sudah ada, tapi alhamdulillah sebagian sudah di SP3-kan, tapi dijerat dengan pasal-pasal yang keterkaitan dengan COVID, kerumunan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara masalah Petamburan itu sudah ditegur, sudah diberikan sanksi, sudah membayar 50 juta, dan di saat itu tidak ada aparat menghalau atau melarang. Tidak ada sama sekali. Bahkan ada bagi-bagi masker, ada bagi-bagi alat, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Tidak ada. Dan tidak ada dampak dari kehadiran umat menghadiri maulid dan pernikahan putrinya itu yang berakibat kena COVID-19. Itu tidak ada. Clear ya, dari kemarin juga di dalam persidangan, saksi dari RT, dari warga setempat sudah menyatakan demikian rupa. Nah, tapi karena ini membutuhkan jeratan yang lebih menggurita lagi, yaitu dikenakanlah kerumunan yang terjadi di Megamendung. Terus bagaimana waktu Habib Rizik memeriksakan kesehatannya di Rumah Sakit Umi Bogor. Nah, itu kan sangat naif sekali. Jadi istilahnya kerahasiaan pasien, dokter, semua itu sudah diterjang semua. Jadi tidak ada kerahasiaan. Sedangkan setahu saya yang namanya orang berobat itu hak daripada individu mereka sendiri. Karena Habib tidak berdampak apa-apa dan tidak merasakan sakit apa-apa. Jadi versi daripada Habib Rizik dan Habib Hanif, ya Habib Rizik tidak kena apa-apa. Nah, tapi lagi-lagi di situ ada seorang wali kota yang sampai dengan tega melaporkan Habib Rizik. Nah, lucunya wali kota ini waktu dia maju menjadi wali kota mendapat dukungan dari muridnya Habib Rizik sendiri, Habib Mahdi di Bogor. Dan di situ jelas-jelas Habib Rizik merestui Habib Mahdi mendukung. Nah, inilah yang kalau kita mau mencari sebenarnya ini ada unsur politik atau tidak, sangat-sangat kental sekali unsur politisnya. Nah, begitu juga waktu penetapan pasal demi pasal. Orang sudah ditetapkan pasal ABC, tapi bisa ditambah lagi. Sampai yang terakhir itu masuk lagi pasal 160 KUHP mengenai penghasutan pidana umum. Dijuntukan dengan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Ini sebetulnya unsurnya berbeda. Masalah rumah sakit Umi tidak masuk akal. Substansinya mengkriminalisasi pasien, dokter, dan rumah sakit. Jadi semua seolah-olah dipaksakan. Jadi contohnya begini, waktu pertama Habib Hanif tidak ditahan. 5 orang panitia. Statusnya hanya sebagai panitia. Ustadz Sobri Lubis, Ustadz Haris, ya, terus Habib Idrus, terus Habib Ali, terus Maman. Ya. Ini hanya sebagai panitia. Panitia yang tidak tahu apa-apa, tapi dijerat dengan pasal-pasal yang seolah-olah kalau bisa ini orang nggak boleh keluar lagi di tahanan sampai mati. Kurang lebih begitulah, ya kan? Nah, jadi kita sudah tidak bisa lagi mengontrol penetapan ini apakah awalnya dari aparat, karena pas pelimpahan muncul lagi pasal-pasal baru. Nah, disitulah saling tuding. Aparat menyatakan bahwa itu adalah pasal yang diinginkan, yang ditetapkan oleh kejaksaan, tapi kejaksaan menyatakan itu permintaan dari aparat. Nah, disinilah karena saya kebetulan saat terakhir-terakhir itu saya ada di samping beliau lah ya, waktu penetapan dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah, yang perlu kami sampaikan sekarang kepada pencinta Habib Rizik dan kepada masyarakat yang ada, Habib Rizik tidak surut sedikit pun semangat perjuangannya, dan insya Allah kita pun juga, karena di sini kita mengharapkan ketegasan dan keadilan, ya, bukan menang kalah. Kalau adu kuat, ya,
kekuatan dengan segala peraturan dan keputusan, kekuatan aparat, kekuatan senjata, ya itu jangan lawan orang kecil seperti kita, lawanlah negara lain. Kalau nanti satu saat ada apa-apa dengan negara lain, mampu nggak? Nah, jangan di saat kita menghadapi rakyat kecil yang tidak punya tujuan negatif. Nah, kalau sekarang seperti tadi, itu saya sangat senang sekali tuh yang disampaikan oleh Bung Andi. Ini untung masih ketolong ada COVID. Kalau tidak, mungkin rakyat ini sudah tumpah ruah di jalanan. Nah, justru Bung Andi, di saat COVID, inilah kesempatan yang diambil. Seluruh peraturan dan undang-undang keluar di saat COVID. Coba bayangin. Dari mulai undang-undang Minerba, RUHIP, terus Omnibus Law, terus penggunaan anggaran untuk COVID. Nah, itu kan semua di saat COVID. Nah, jadi ini saya jujur aja masih belum melihat, belum menemukan ya benang merah ini sebenarnya apa ini gitu loh. Ini kok saya nggak merasa ini adalah gerakan atau keputusan-keputusan atau sebuah warna pemerintahan. Saya tidak melihat itu. Kalau saya lihat ini ada orang-orang di belakang ini yang apa ya, yang mengendalikan ya, karena cara-cara yang saya lihat itu ya, ya itulah yang sedang dihadapi oleh Habib Rizik. Jadi bahkan setelah dia diburu dari rumah tinggalnya, beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya akhirnya yang jadi korban adalah 6 laskar. Nah, dari situ sudah terlihat sebentar keputusan dari Komnas HAM menyatakan itu adalah pelanggaran HAM biasa, bukan HAM berat. Saya ini salah satu yang melihat langsung jenazah datang di Petamburan. Bahkan sampai 5 jenazah, kalau tidak salah, setelah itu saya meninggalkan. Saya melihat langsung luka-luka yang ada di badannya, di punggungnya. Tapi Ketua Komnas HAM menyatakan itu bukan akibat dari penyiksaan. Ada indikasi pasien ini mungkin punya penyakit atau kolesterol tinggi hingga badannya melepuh dan segala. Nah, ini kok aneh dari ikatan dokter nggak membantah atau ahli forensik juga tidak membantah. Nah, ini kan lucu. Bayangin Komnas HAM bisa menyatakan orang ini bukan disiksa, punggungnya melepuh dan sebagainya, ini karena dia ada penyakit bawaan. Kok saya ini dalam sejarah hidup saya mungkin puluhan saya ini ngangkat teman saudara yang meninggal, yang dari mulai sakit di UGD, di ICU, semua teman saya dekat pasti tahu tuh. Saya senang nolong orang sakit, senang mendampingi orang sakit sampai orang meninggal. Belum pernah saya lihat yang penyakit kanker, yang penyakit apapun, mau penyakit ini pun, kolesterol tinggi, apa, stroke tidak ada, meninggal sampai keluar ke belakang badan-badannya itu bisa melepuh dan lain sebagainya. Itu kan sudah naif sekali. Bagaimana tidak bisa dibilang unsur politis? Nah, berikutnya, 6 syuhada ditetapkan awalnya sebagai tersangka. Loh, orang sudah meninggal ditetapkan sebagai tersangka. Coba bayangin, akhirnya dianulir, diganti lagi dan lain sebagainya. Akhirnya ujung-ujungnya, ya sampai hari ini, kenapa begitu sulit untuk mengambil satu ketegasan demi nama baik institusi yang begitu bagus, yang begitu diharapkan oleh masyarakat? Kenapa hanya akan jatuh korban? Apakah itu nanti yang bagian level bawah? Pasti kita tidak akan merasa itu sudah satu keputusan yang benar, karena ini kan sudah jelas. Begitu ini ada kejadian, ya, saat itu kita itu masih tidak tahu ini siapa yang melakukan. Tapi lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala membuka kedok ini semua. Tiba-tiba Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam melakukan preskon, menunjukkan ada perlawanan, ada bawa senjata dan lain sebagainya, ya. Kita lihat saja nanti apakah itu memang benar atau tidak. Wallahu alam bisawab. Yang tahu pasti Allah sendiri dan yang sudah meninggal. Itu aja, cuman dia tidak bisa memberikan keterangan. Nah, kami berharap setelah ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan sekarang sudah melalui sidang-sidang, ya kembali lagi saya bersama Bung Mardani, Bung Andi Arief, kalau ada Habibur Rahman juga sama. Seperti peristiwa 2019, kita mengharap hakim masih punya hati nurani. Bukan hati nur aini ya. Kalau hati nur aini ya sudah, jangan diharap. Nah, lagi-lagi kita hanya itu saja yang kita bisa harapkan. Jadi secara ini saya akan menjelaskan bahwa memang ini muatan politisnya tinggi. Tapi alhamdulillah
Saya ingin menyampaikan kondisi Habib Rizik dalam kondisi saat ini sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan semangat juangnya tetap tinggi, dan beliau tetap ceria. Kapan dia bisa bercanda, kapan dia bisa serius, tidak ada masalah. Dan alhamdulillah aparat kepolisian juga menghormatilah pada beliau lah. Ya akhir-akhir ini walaupun tidak terlalu diberikan fasilitas yang berlebihan, normal-normal lah, tapi dalam arti kata aktivitas ibadahnya dan lain sebagainya, bisa mengajar di penjara, mengislamkan berapa orang, ya kan, terus mengajak orang mengaji dan lain sebagainya, bahkan sampai ngajak guru. Nah itulah, bayangkan di dalam penjara saja perbuatannya masih positif kepada bangsa dan negara ini, tidak ada henti-hentinya. Nah, makanya dari itu saya juga masih berharap sangat tinggi dari teman-teman yang saat ini ada di parlemen, jangan hanya melihat jaket sendiri atau dari unsur mana, ormas mana, partai mana, tapi ingatlah kita akan dicatat oleh sejarah. Kita adalah berkewajiban. Nah, itu kita harus menjaga, membela negara, agama, dan bangsa ini di atas segala-galanya. Itu yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah persidangan beliau akan segera selesai. Keputusan apapun yang akan diberikan, beliau sudah sangat legowo, istilahnya akan menerima. Karena ini adalah satu